Bukannya aku tidak mau bekerja sama, tapi aku tidak bisa. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, aku tidak tahu di mana masalahnya. Aku akan memberimu informasi jika aku tahu. Aku tidak sebodoh Arkan untuk menyerahkan hidupku demi beberapa objek acak. Tidak seperti Arkan, Kinan benar-benar tidak terlalu peduli dengan kristal energi. Jika memberitahu pria ini tentang lokasinya akan menyelamatkan hidupnya, dia akan melakukannya dalam sekejap. Masalahnya adalah Kinan juga tidak tahu di mana itu. Pria itu mengamatinya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, "Saya harus memuji kemampuan akting Anda. Saya tidak tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau berbohong kepada saya. Jika kamu memiliki kecurigaan di hatimu, setiap kebenaran yang aku katakan akan terdengar seperti kebohongan," jawab Kinan lembut. Ini menyentuh hati pria itu, namun itu tidak cukup untuk meyakinkannya. "Jika bukan denganmu, maka aku tidak lagi berguna untukmu." Pria itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke jantungnya. "Aku akan mengirimmu untuk pergi menemani suamimu." Menemaninya? Dia tidak layak untuk aku temanu. Kianan tertawa terbahak-bahak. Pria itu mengira dia akan takut dengan pistol itu, tetapi Kinan masih sangat tenang. Dia bahkan punya waktu untuk mengoreksinya. Di ruangan yang remang-remang, pria itu kesulitan melihat wajahnya, tetapi sepasang matanya bersinar terang. Pria itu menambahkan dengan nada penyesalan dalam suaranya, "Sangat disayangkan bahwa seorang wanita luar biasa sepertimu menikah dengan bajingan seperti Arkan. Sayangnya, sekarang kamu juga mati karena dia. Itu tidak layak. Apakah kamu tidak setuju?" "Itu tidak layak." Dia terkejut. Dia setuju dengannya. Dia tertarik. "Kalau begitu, kamu sebaiknya memberitahuku di mana benda itu berada, maka kamu tidak perlu mati untuknya." "Bukankah kita sudah menyelesaikan ini?" Kinan mengeluh dengan tidak sabar. "Aku akan memberimu barang itu jika aku memilikinya, karena barang itu tidak ada nilainya bagiku. Masalahnya tidak berguna bagi orang luar sepertimu." Pria itu mengangguk dan setuju. Kalimat ini mengkonfirmasi kecurigaan Kinan, yaitu bahwa dia tidak tahu bahwa Sheila juga memiliki sepotong kristal energi. Dia hanya tahu tentang yang dimiliki Arkan. Dari pengamatan ini, orang dapat menyimpulkan bahwa dia tidak tahu tentang ayah Sheila dan Arkan, dan bahwa mereka terkait dengan proyek galaksi. Kinan mengerang dalam hati karena kebodohan Arkan. Jika rencana itu sepenting yang dia klaim, mengapa dia melakukan penyelidikannya secara terbuka yang akan menarik perhatian beberapa kelompok misterius? Kinan bersyukur bahwa setidaknya pria itu tidak tahu tentang generasi sebelumnya, karena dia mungkin curiga bahwa Kinan juga memiliki salah satu kristal energi. Jika dia melakukannya, dia akan mengejar keluarganya dan kemungkinan besar seluruh keluarga Dirgantara juga. Kinan telah berpikir untuk memberitahunya bahwa kristal energi itu bersama Fano, dan dengan mengirimnya ke Fano, dia bisa melacak pembunuh itu kembali padanya, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Pria ini dan timnya cukup mampu untuk membunuh Arkan di penjara, dan menculiknya bahkan tanpa meninggalkan jejak. Fano mungkin bisa menjaga dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan Farel? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Kinan tidak dapat meningkatkan kecurigaannya terhadap keluarga Dirgantara. Kinan mencapai kesimpulan ini dalam pikirannya dalam hitungan detik. Tentu saja, ini tidak terlihat di wajahnya. Sebaliknya, dia bertanya kepada pria di depannya, "Oleh karena itu, menurutmu, apakah aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi sesuatu yang tidak berharga bagiku?" Pria itu memberikan senyum jahat. "Siapa tahu, kamu mungkin tahu bahwa, meskipun hal itu tidak berharga bagimu, itu akan sangat berharga bagi beberapa orang lain. Itu bisa ditukar dengan kekayaan yang bisa bertahan beberapa kali seumur hidupmu, sehingga tidak mengherankan bahwa kamu bersedia melindunginya dengan nyawamu. Kamu adalah orang yang sangat kontradiktif."
percaya diri dengan kemampuanmu, namun paranoid terhadap semua orang dan segalanya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Kinan tampaknya mengejutkan karena matanya berubah menjadi sangat dingin. Kinan mengangkat matanya dan pria itu merasa terbuka, seperti dia melihat ke dalam jiwanya. Apakah aku salah? Pria itu menyipitkan matanya. Aku terkesan. Kamu tidak hanya berani dalam menghadapi kematian, tetapi juga sangat berani. Namun, hal yang paling menakutkan adalah dia memiliki pikiran yang tanggap untuk mendukung kata-katanya. Dia tidak hanya mengoceh karena takut. Hanya dalam beberapa percakapan, dia telah membaca kepribadiannya. Dia harus mengakui, wanita ini adalah sesuatu yang lain, yang membuatnya semakin sulit untuk percaya bahwa hal itu tidak bersamanya. Pria itu maju selangkah dan mengarahkan pistol ke dahinya. Suaranya membuat kulit Kinan merinding. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana benda itu? Kinan menatap wajahnya. Pada jarak sedekat ini, dia akhirnya mendapatkan pandangan yang jelas tentang penculiknya. Pria itu tinggi, bugar, dan diberkati dengan fitur yang sempurna. Penampilannya bisa menyaingi Vano, tetapi perbedaan terbesar antara keduanya adalah mata mereka. Mata Vano selalu tenang dan fokus. Mereka berbicara tentang keyakinan diri yang dapat mengakomodasi seluruh dunia. Sebaliknya, mata pria ini terus bergerak dengan waspada. Mereka berbicara tentang paranoia yang mengakar. Kinan tahu orang seperti ini kebanyakan berdarah dingin dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Kinan memberinya sekali lagi, sebelum menambahkan, sebelum kamu membunuhku, bukankah seharusnya kamu setidaknya memberitahuku namamu? Setidaknya biarkan aku tahu siapa yang harus kuhantui setelah aku mati. Pria itu tersenyum dingin. Sepertinya kamu siap mati di tanganku. Apakah ada pilihan lain? Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Pria itu menarik pelatuknya. Kamu masih belum memberiku namamu. Bahkan pada saat seperti ini, Kinan sangat tenang. Dia menjawab, kamu tidak pantas tahu namaku. Suara tembakan terdengar di kesunyian malam. Kinan, Vano terbangun dari mimpi buruknya, berkeringat dingin. Dia melihat sekeliling dengan sedikit bingung dan menyadari bahwa dia tertidur di ruang kerjanya. Saat itu pukul 6 pagi. Dia telah mencari Kinan sejak dia menghilang kemarin, tetapi sampai sekarang, belum ada berita. Frustrasi menyebabkan Vano menyapu dokumen di mejanya dengan kasar. Kertas-kertas berhamburan di ruangan seperti salju. Vano tidak bisa kembali tidur sehingga dia berjalan ke villa lain di rumah tua keluarga Dirgantara. Dia berjalan ke atas untuk berdiri di depan sebuah ruangan. Perawat yang bertugas melihatnya dan datang untuk bertanya, Tuan Vano, mengapa Anda di sini pagi-pagi sekali? Ada yang bisa saya bantu? Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Dia bertanya dengan santai. Perawat tahu siapa yang dia maksud dan dia menjawab dengan jujur, Nona Aditama telah memberikan kerjasama penuh padanya. Dia melakukan semua yang kami minta. Vano mengangguk dan mendorong pintu terbuka. Sheila, yang mendengar keributan itu, sudah dalam posisi duduk ketika dia masuk. Ekspresinya menjadi sedikit waspada dan gugup. Tuan Vano, apakah Anda punya urusan dengan saya? Vano menatapnya tetapi dia tidak merasakan apa-apa di dalam. Wajah yang balas menatapnya jelas adalah wajah Kinan tapi Vano tidak bisa mengenalinya. Esensi Kinan hilang dan wanita di depannya mungkin juga orang asing. Bagian penting dari dirinya hilang, dan dia bersumpah untuk menemukannya kembali untuk memulihkan Kinan yang utuh. Vano menatap Kinan tanpa emosi dan yang terakhir mulai cemas. Tiba-tiba, dia berkata, aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa aku akan mendapatkan tubuh yang baik untuk kamu huni setelah penelitian selesai. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.